Oke ya, semangat malam semuanya. Ya, sampai ketemu lagi dalam acara Health Seminar from Home dengan saya, Dr. Richard Sutejo. Seperti biasa akan menemani Anda dalam seminar kesehatan malam ini. Ya, nah topik kali ini adalah NAD. Apakah bisa menyembuhkan segala penyakit? Ya, nah makanya kita kaji pelan-pelan apakah ya NAD Plus itu sedahsyat itu ya. Oke, nah ini saya akan sharing screen terlebih dahulu ya. Em, Oke, memang kedengarannya ini too good to be true ya. Nah, tapi teman-teman kita harus realistis, kita jangan overclaim. Ya, artinya itu kita nggak boleh terlalu mendewa-dewakan, ya terlalu memuja-muji sesuatu tanpa ada dasar riset klinis ataupun riset molekul yang em, memadai dan yang diakui ya teman-teman ya. Jadi ini adalah inti dari seminar kesehatan hari ini ya. Nah, ini juga akan ya mengoreksi atau merubah cara pandang ya tentang zat-zat aktif yang kita konsumsi ya. Nah, sebelumnya latar belakangnya ini seperti apa teman-teman ya? Kita tentu saja harus tahu dulu latar belakang ini berasal dari mana. Ya, ini berasal dari keinginan seluruh manusia yang dilahirkan ya, manusia yang waras, manusia yang sehat ya secara ya rohani tentu saja mau sehat dan cantik selamanya ya. Itu sudah tidak bisa dipungkirin. Cuman ya, rintangan yang menghancurkan seluruh impian ya, ada yang kita namakan penyakit. Ya, nah penyakit itu sendiri adalah ya ketika sel-sel yang ada di dalam tubuh kita tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga kinerja tubuh menjadi berkurang optimalitasnya ya atau bahkan bisa menyebabkan fungsi seluruh tubuh itu berhenti total atau tidak berfungsi sama sekali. Ya, jadi itu adalah definisi sederhana dari penyakit. Ya, kalau kita lihat dari kondisi yang ada di sekitar kita, ya penyakit itu memang ya merenggut kebahagiaan. Ya, kita tidak bisa mengejar karir, mengejar hobi, mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Ya, tentu saja juga tampang kita juga menjadi lebih lunglai, lebih lesu, ya menjauhkan manusia dari cita-cita dan memisahkan dari orang-orang yang kita cintai. Tentu saja penyakit ini merupakan sebuah hal yang sudah diperangi oleh manusia melalui riset, pengembangan obat-obatan dan sebagainya. Ya, semenjak awal manusia itu ada di muka bumi. Ya, nah tentu saja untuk mencapai itu, ya kita akan selalu dan senantiasa mencari cara. Ya, ilmu dan dunia medis ini terus berkembang. Ya, baik dari zaman kuno ya melalui obat-obatan tradisional yang herbal, melalui ritual dan bahkan sekarang melalui proses riset teknologi dan pengembangan terapi. Ya, jadi ini akan selalu terus berkembang. Ya, orang akan mencari cara. Ya, nah, cara hidup sehat yang ideal contohnya. Ya, kalau kita lihat ini semuanya ya, kalau Anda tanya 10 orang atau mungkin saya naikkan lagi ya, tanya 1.000 orang, saya yakin itu di atas 900 orang tahu. Saya ulangi, ya. Kalau kita bertanya kepada 1.000 orang, 900 orang pasti tahu cara hidup sehat itu sebenarnya seperti apa. Kalau Anda setuju, ya Anda boleh ketikkan setuju di kolom chat ya, biar saya melihat interaksi Anda. Ya Anda setuju nggak? Dari 1.000 orang, paling tidak ada 900 orang. Ya, artinya 9 dari 10 orang mengerti dan mengetahui ya cara hidup sehat. Oh, makannya harus begini, olahraga harus begini, istirahat harus begini. Kalau Anda setuju,
Ya, dengan pernyataan tersebut Anda boleh ketik setuju. Kalau tidak setuju, Anda juga boleh ketik tidak setuju. Ya. Nah, ya ini baru berapa orang jawab nih? Baru 4 orang nih. Sisanya kenapa nih ya? Ya kan? Nah, ini problemnya di sini nih. Ya. Ibaratnya orang mengerti teori, tetapi kenapa ya? Kenapa kalau kita lihat kematian ini nggak usah, we don't even need to talk about this. Ya, kematian itu kenapa tinggi ya? Penyakit jantung, kanker, ya, pernafasan, diabetes, ya, dan seluruh penyakit-penyakit yang ada di sini. Ya, ini secara global, secara WHO. Kenapa ini terus ada? Padahal kita tahu ya cara hidup sehat. Tetapi kalau kita lihat top 10 ya, paling tidak top 10 ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Yang seharusnya bisa dihindari. Ya, tentu saja kita bingung. Kenapa dari 9 dari 10 orang katanya mengetahui cara hidup sehat, tetapi kenyataannya kematian kematian itu yang banyak terjadi di muka bumi ini. Kalau kita lihat top 10 itu dari gaya hidup yang tidak sehat. Apakah lantas kita menyalahkan manusianya? Ya, apakah lantas kita menyalahkan manusianya? Ya, tapi sebelum kita menyalahkan, tentu saja kita harus melihat dulu konteks. Ya, kita melihat dulu konteks yang ada. Ya, dalam kehidupan ini seperti apa. Ya, kenyataannya nih kehidupan zaman sekarang, kehidupan masa kini, kehidupan generasi alfa ya sekarang ya. Sudah generasi Z, generasi alfa itu tidak sama seperti pada saat generasi 100 tahun sebelumnya atau generasi baby boomers. Ya, ya tamat SD, SMP sudah bisa cari makan, sudah bisa beli rumah, bisa mencukupi kebutuhan hidup, ya, dan bisa memiliki keluarga di usia muda. Betul. Zaman sekarang, apakah bisa seperti zaman 100 tahun yang lalu? Tidak bisa. Ya, penduduk dunia semakin banyak, ya, perputaran ekonomi sudah berubah, persaingan semakin ketat, ya, sumber daya semakin menipis, tentu saja ini menyebabkan aktivitas manusia meningkat. Ya, coba Anda nanya generasi Z ya. Kalau Anda melihat ya kondisi katakanlah 70-an atau 80-an, umur 20 30 tahun mungkin beli rumah masih gampang karena dengan gaji yang ada itu masih gampang tercapai. Kalau sekarang umur 20 30 suruh nyicil rumah, wah itu susah sekali. Ya. Nah, oleh karena itulah ya, kehidupan sekarang itu pasti jauh lebih keras. Ya, kalau kita lihat ya, mudahnya aja kalau Anda lihat mata pelajaran anak Anda, ya, bahkan untuk level taman kanak-kanak sekolah dasar dibandingkan dengan apa yang Anda pelajari 40 tahun sebelumnya, itu lebih susah atau lebih mudah? Ya, ini bagi Anda yang berkeluarga. Coba Anda nanya deh. Anda pasti mendampingi anak Anda kan pada saat mengerjakan pekerjaan dari sekolah. Ya, coba Anda bisa jawab lebih mudah atau lebih susah? Lebih berat atau lebih ringan ya? Beban mata pelajaran taman kanak-kanak dan sekolah dasar ya dibandingkan dengan zaman Anda ya, kondisi anak Anda gimana? Ya. Nah, itu kenapa ya? Karena ini tuntutan zaman sekarang itu ya membutuhkan kita, memposisikan kita untuk memiliki skill dan knowledge yang lebih baik. Ya. Nah, tentu saja kondisi ini kan otomatis menyita waktu Anda. Ya, Anda juga bekerja lebih keras, belajar lebih giat, tentu saja ini menyita waktu Anda. Ya, tuntutan ekonomi juga kadang-kadang orang ingin mencari pekerjaan lebih dari satu untuk mencukupi kebutuhan hidup,
ya, agar bisa menabung dan sebagainya. Itu tidak, ya, tentu sudah pasti tidak semudah dulu. Ya, makanya imbasnya seperti apa? Ya, makanan itu kita tidak sempat menyiapkan makanan yang sehat, ya, atau jumlah investasi yang kita sisihkan untuk makanan sehat itu berkurang. Ya, nah, stres, kurang istirahat, kurang bergerak itu semua sudah menjadi kondisi yang bisa kita bilang normal, ya. Orang anggap itu kan bukan hal yang aneh lagi begitu kan. Ya, nah, ini bahayanya teman-teman. Ya, ini semua sudah menjadi tren. Ya, nah, semua ini membentuk yang banyak diistilahkan dengan sehat semu atau sehat rapuh. Ya, sehat semu atau sehat rapuh. Jangan salah loh teman-teman. Banyak di antara kita, sebagian besar itu bukan sehat sejati loh. Sehat rapuh. Nah, apa itu sehat rapuh? Ya, apa itu sehat rapuh? Ini banyak orang tertipu. Ya, dan dari kondisi yang tertipu ini, orang menganggap, oh, baik-baik saja kok. Ya, jadi makan sembarangan yang tidak dijaga, ya, gizinya tidak seimbang, ya, banyak zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, geraknya minimal, kurang gerak, olahraga, malas bergerak, istirahatnya tidak memadai, tapi tidak merasa sakit. Ya, nah, terus muncullah, ya, slogan apa, jargon-jargon, blunder-blunder dari orang, ya, yang merasa ini will be okay, ini akan baik-baik saja. Contoh, tidak apa-apa kok badan saya gemuk, yang penting sehat. Tidak apa-apa makan sembarangan, yang penting masih bisa kerja cari uang. Tidak usahlah olahraga, toh saya sehat-sehat saja. Ya, itu ibarat bagaimana omongannya, ya. Oke, tidak apa-apalah saya ngutang, tapi saya masih bisa hidup lah. Kalau Anda mengutang, berarti pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Bagaimana mungkin Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau cash flow Anda negatif? Logiknya di mana, teman-teman? Ya, tidak mungkin uang yang negatif bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ngutang, 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 tapi dia bisa hidup. Sampai kapan orang mau diutangin kan? Depannya kan? Sama seperti hal ini. Tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Wah, ini sangat berbahaya sekali ini. Ini salah satu racun, racun yang paling fatal. Ya, kayak body positivity mungkin sebagian dari Anda tahu. Ya, bukan berarti saya mengejek atau menghina orang yang gemuk, bukan. Ya, tetapi body positivity itu mengirim sinyal tidak apa-apa gemuk. Itu salah. Pada saat Anda gemuk, berarti Anda tidak disiplin, tidak konsisten, ya, tidak merawat badan Anda dengan baik. Anda overeating, ya, Anda makan makanan yang tidak sehat dalam jumlah yang berlebihan. Bagaimana mungkin itu bisa positif? Makanya saya menolak slogan body positivity yang banyak digaungkan oleh influencer. Saya menolak itu. Itu tidak sehat. Kecuali memang tubuhnya ada kondisi genetik tertentu atau dalam perawatan obat-obatan yang membuat berat badannya naik. Nah, itu lain cerita. Ya, tetapi kondisi ini, ya, mindset seperti ini menimbulkan kondisi sehat semu atau sehat rapuh. Ini saya gemuk nih, ya, saya kuat loh. Ya, dia bangga gitu. Wah, ini bahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, Anda harus hati-hati ya. Nanti Anda lihat ini semua benang merahnya Anda di seminar kesehatan saya. Ya. Nah, kondisi ini Anda harus ajarkan. Ya.
kondisi ini menyebabkan orang malas. Makanya Anda pada saat ya memberi edukasi atau sharing tentang produk, ngapain saya beli 1 jutaan? Saya sehat kok. Saya nggak merasa apa-apa kok. Ngapain saya keluar 1,3 juta untuk Bioenergy Plus Boost? Buat 1,1 juta untuk A plus stem cell plus. Kalau Anda pernah menemui kasus seperti ini, coba Anda ketik, ya saya pernah. Saya mau lihat dulu ada berapa banyak. Kalau banyak, saya akan sharing sesuatu yang sangat menarik. Ya, coba saya tunggu dulu. Ya, berapa banyak Anda tawarkan? Ngapain bayar mahal-mahal? Saya sehat kok. Saya gemuk, saya sehat kok. Nah, coba. Saya mau lihat banyak tidak kasus seperti itu. Ya, banyak ya. Nah, ya banyak sekali. Nah, ya, inilah tipuan jahat dari kondisi sehat semu, sehat rapuh. Ditambah lagi influencer yang memperparah mindset ya, terutama yang body positivity itu. Nggak apa-apa gemuk, big is beautiful, fat is beautiful. Tidak bisa. Kalau secara medis, fat itu disease. Fat itu gudang penyakit. Tidak bisa Anda bilang big is beautiful. Di mana-mana riset menunjukkan kalau orang obesitas, resiko diabetes, hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, autoimun, semuanya meningkat. Bagaimana mungkin bisa positif? Ya, saya akan menolak keras. Kalau perlu oknum influencer yang 20 juta saya juga berani lawan. Karena itu meracuni kita semua. Ya, tidak, saya menolak ya. Saya tidak mau mengakui itu ya. If you are big and fat, lose it. It will be bad for you in the future. It will kill you in the future. Paham ya? Saya tetap menolak ya. Tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Tidak apa-apa makan sembarangan. Nah, makanya saya bilang sangat berbahaya ya. Nah, ada lagi nih kondisi lain. Ya, ciri-ciri orang sehat semua atau rapuh itu bisa kita lihat. Memang tidak terlihat ada gejala apa-apa. Ya. Nah, ciri khas orang yang sehatnya itu sehat semu, jadi mereka bisa melakukan aktivitas secara normal. Meskipun tubuhnya dalam kondisi hidden hunger, ya kelaparan yang tersembunyi karena kekurangan beberapa zat penting. Biasanya itu mikronutrien. Ya, mikronutrien. Ya. Kalau orang karbohidrat, ya karbohidrat, protein, lemak itu cukup, itu nggak langsung kelihatan. Ya, tetapi pada saat aktivitasnya naik, ya, misalnya kerja lembur, ya, kondisi ingin merawat anaknya yang sakit harus begadang, ataupun ada tekanan-tekanan lain yang muncul. Kita tidak bisa mengharap roda selalu di atas, kan? Pasti ada suatu waktu kita dituntut untuk melakukan aktivitas, melakukan pemikiran, melakukan hal-hal yang menguras tubuh kita. Disinilah kelihatan nanti akan jatuh sakit. Ya. Dan pada saat pandemi, lihat, yang meninggal itu yang bagaimana? Pada saat pandemi. Dan pada saat pandemi COVID, yang mana yang OTG, orang tanpa gejala. Anda bandingkan. Ya. Jadi kondisi mudah drop dan mudah terserang penyakit itu sudah ada tanda-tanda sehat rapuh. Ya, lembur sedikit sudah sakit 3 hari. Ya, stres sedikit sudah masuk rumah sakit di infus. Ya, nah terus ada rapor merah saat diperiksakan kesehatan di medical check up. Ya, nah ini akan kelihatan, wah
Ini kesehatannya perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan. Terus apalagi nih, biasanya kadang-kadang, oh saya nggak merasa apa-apa, tahu-tahu kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, ya. Pada saat awal-awal itu tidak akan terdeteksi, ya. Pada saat awal-awal tentu itu tidak akan terdeteksi. Lama-lama kemudian baru terdeteksi, ya paham ya. Nah itu ciri-ciri semu udara rapuh. Nah ini ada tipe yang lebih ini ya, lebih mengkhawatirkan. Ya, sehat semu karena tergantung obat. Anda paham maksudnya? Ini maksudnya, ya kondisi dia normal nih. Gula darahnya normal, tekanan darahnya normal, ya. Oh, saya sehat nih, Dok. Terus saya lihat loh, itu Bapak minum apa? Kandesartan, amlodipin, metformin. Berarti tekanan darah Bapak itu karena obat-obatan dong. Iya. Kalau Bapak stop, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nanti tekanan darah saya naik lagi. Berarti itu bukan sehat yang sempurna. Karena Anda tergantung obat. Itu ibarat orang yang waras karena pengaruh narkoba. Selama Anda mengonsumsi narkoba, biarpun Anda waras, kalau Anda konsumsi narkoba, itu bisa dibilang waras nggak? Coba Anda jawab. Apakah itu sehat mental nggak? Kalau warasnya itu masih tergantung obat narkoba. Waras nggak itu? Coba saya nanyakan kepada Anda. Itu waras tidak? Nggak bisa ya. Itu tetap bukan sehat yang sempurna. Ya, di medis manapun itu bukan sehat yang sempurna. Ya, dan Anda harus ingat konsumsi obat-obatan atau tergantung kepada obat-obatan dalam jangka panjang itu bisa melemahkan fungsi organ awal. Kenapa? Karena tubuh yang normalnya beraktivitas untuk menjaga tekanan darah digantikan oleh obat. Fungsi awalnya untuk mengatur kadar gula darah digantikan oleh obat, dirangsang oleh obat baru bisa jalan. Lama-lama fungsi alami tubuh Anda akan melemah. Ya, belum lagi ya pelan-pelan ya dia akan membebani organ yang fungsinya untuk mendetoksifikasi karena kan menambah beban ya, terutama liver dan ginjal. Ya, dan sudah tidak heran lagi itu akan memunculkan penyakit baru. Ya, memunculkan penyakit baru. Ya, itu Anda saya yakin di lapangan sudah banyak sekali bertemu dengan kondisi seperti ini ya. Itu sudah banyak sekali contohnya. Ya, nah apa itu kesehatannya optimal? Ya, kesehatannya optimal itu tidak mudah terserang penyakit, tahan terhadap tekanan yang berlebihan, tidak sakit, dan biasanya itu kelihatan lebih segar atau awet muda dari usia rata-rata. Ya, ini adalah tipikal orang yang memiliki kesehatan optimal karena wajahnya lebih cerah pasti. Ya, nah solusinya apa? Ya, seperti ini ya. Kalau memang kita bertemu dengan kondisi kehidupan sekarang yang memang banyak sekali tekanan, sulit menyiapkan makanan, tentu saja kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan aktif yang tidak bisa diperoleh dari makanan sehari-hari. Ya, terus Anda gerak aktif, sediakan waktu ya 30 menit aja. Ya, gerak aktif, ya olahraga, ya sampai ke zona olahraga nanti mungkin kita akan bahas apa itu zona olahraga ya istirahat yang cukup ya 6 sampai 8 jam dan mengatur tingkat stres Anda ya ini solusi yang 900 orang tahu ya. Nah memang makanan sulit dok, saya mau makan apa dong dok, terus makan lengkap semua. Iya, mohon maaf, kalau Anda mau sehat sejati tidak gampang. Kalau memang mudah semua orang sudah sehat sejati ya. Nah ini saya ada baca artikel. Makanan itu sudah tidak sesehat dulu lagi, teman-teman. Ya, bukan karena ada pestisida, ada zat buatan, bukan.
Ya, ini dikarenakan ya kondisi tanah kan kita kuras dia punya zat, ya kan? Kita tanam, dia tumbuh, dia kan mengambil hara, mengambil zat gizi dari tanah masuk ke tanaman, ya. Tanamannya kita konsumsi. Terus kita tanam lagi di tanah yang sama berulang-ulang. Otomatis apa? Zat haranya berkurang. Ya, zat gizi dari tanah berkurang. Ini menurut riset ya yang dilakukan tahun 2022. Ya, ini untuk daerah Eropa. Saya rasa itu akan sama kondisinya untuk daerah Indonesia dan seluruh dunia. Yang begitu maju aja teknologinya begitu, apalagi ini ya, eh, apalagi Indonesia ya. Nah, biasanya yang ideal itu apa, teman-teman? Ya, biar zaharanya kembali. Kita makan, habis makan, keluar toh, keluar isinya toh. Nah, isinya itu ya, ya BAB-nya itu kita olah, kita masukin lagi ke tanah. Kan kita kembalikan unsur haranya. Kita sudah meninggal, ya. Tubuh kita dihancurkan, kita kembalikan lagi ke alam. Apakah mungkin kondisi ideal itu bisa seperti itu? Kan enggak. Kan tanahnya yang diambil terus, paling-paling kita tambahin pupuk aja. Ya, pupuk itu bukan untuk mengembalikan zat gizi, teman-teman ya. Kalau Anda belajar pertanian, pupuk itu tidak mengembalikan zat gizi, tetapi memaksimalkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih hijau, buahnya lebih manis, lebih banyak, lebih produktif, tapi tidak peduli dengan kandungan mineral ataupun vitamin. Makanya makanan sekarang tidak sesehat dulu, ya. Dan juga memang kayak ya kalau kita baca artikelnya memang they are losing the nutrients, memang betul. Ya, kondisi ini memang sudah kelihatan. Ya, bisa bahkan menyusutnya itu sampai setengah dari kondisi 20 sorry, kondisi 1 abad yang lalu. Ya, ini adalah kekhawatirannya. Ya, nah, alternatifnya biasanya ahli pangan akan melakukan namanya fortifikasi. Ya, tapi biofortifikasi itu tentu saja tidak bisa dilakukan di seluruh negara, apalagi negara-negara yang secara teknologi belum maju, penguasaan ilmiahnya belum maju, itu susah melakukan biofortifikasi. Ya, nah, makanya perlunya memenuhi kebutuhan gizi. Ya, biasanya yang banyak dilakukan orang ya yang memiliki edukasi yang baik itu adalah suplementasi. Suplemen. Bahkan saya sendiri, saya sadar dari makanan sehari-hari biar saya makannya buah, sayur dan sebagainya itu tidak cukup. Ya, berarti kita memerlukan suplementasi atau suplemen. Ya. Nah, itu adalah kondisi di mana kita mengonsumsi zat-zat yang dibutuhkan tubuh agar tubuh ini lebih sehat optimal. Ya, kondisi ini lebih sehat optimal. Ini bukan berarti kita tergantung ya. Banyak orang menaruh pikiran suplemen itu seperti obat, seperti candu. Kalau kita stop badannya nggak sehat. Berarti kita tergantung suplemen dong, dok. Kita kecanduan suplemen dong. Terus saya balikin lagi, ya. Oke, ini analogi yang sering saya pakai. Sikat gigi. Oke, sikat gigi. 1 hari berapa kali? 2 kali. Giginya sudah putih nih kayak saya nih. Putih, bersih, berkilau. Oke, sudah bersih ya. Gak usah dong sikat gigi. Udah kita stop. Kita stop membeli pasta gigi. Kita stop sikat gigi sebulan. Apakah giginya tetap putih seperti ini? Nggak mungkin. Sudah kayak gigi macan kuning-kuning, Pak. Nah, apakah berarti kita kecanduan pasta gigi? Kita kecanduan gosok gigi? Ya atau tidak? Coba Anda jawab dulu. Saya mau lihat. Apakah kita kecanduan pasta gigi namanya? Sama halnya dengan kita mandi.
tiap hari kita perlu mandi sabun. Apakah kita kecanduan sabun? Kita kecanduan air mandi, kita kecanduan mandi. Bukan. Ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi itu kita ganti. Yang penting adalah suplementasi tersebut memiliki riset yang memadai, memiliki kaidah kajian ilmiah di mana itu bisa dikonsumsi dan sehat dalam jangka panjang. Ya, itu yang penting. Ya, dan tentu saja kebutuhan suplemen itu berbeda-beda buat tiap orang. Ya, kebutuhan suplemen itu berbeda-beda buat tiap orang karena kekurangan zat di masing-masing tubuh itu berbeda-beda. Ya, penyakit bawaan orang itu berbeda-beda. Makanya suplemen yang dibutuhkan orang pasti berbeda-beda juga. Ya, nah tipe-tipe suplemen ada yang tradisional ya, makronutrien, mikronutrien, ya. Ada yang less tradisional seperti bahan-bahan aktif pada makanan seperti kunyit, jahe, kayu manis, temulawak, ya, zat antioksidan pada berry, buah-buahan itu functional food less tradisional, ataupun zat-zat aktif dari herbal seperti ashwagandha itu maksudnya non traditional phytochemicals, ya, ginseng, ya. Em, itu adalah golongan non traditional phytochemicals, tergantung kebutuhan, ya, di mana kita memerlukan kita bisa suplementasi, ya. Anda paham ya, ini berbeda-beda, ya. Nah, fungsi dan pertimbangannya apa? Ya, mengapa kita mempertimbangkan suplementasi? Ya, pertama tentu saja memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, kita memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, kita menambah zat aktif untuk menambah kapasitas kesehatan tubuh. Jadi awalnya tubuh kita bisa melakukan 100, dengan suplementasi tubuh kita lebih optimal bisa melakukan 110, 120. Itu suplementasi, ya. Terus zat aktifnya bisa menurunkan resiko penyakit, ya, dan juga untuk menambah zat aktif untuk mendukung dan mempercepat penyembuhan. Ya, itulah pertimbangan orang mengonsumsi suplemen. Itu juga yang menjadi keputusan saya untuk memilih zat-zat apa saja yang kira-kira saya butuhkan untuk kondisi saya sehingga saya optimal. Memang kadang-kadang ada sebagian yang bisa saya share, yang bisa dikonsumsi sama-sama ke semua orang, ada yang sebagian hanya eksklusif untuk tubuh saya. Ya, nah, yang paling saya lampu kuning, lampu merah, Anda tahu, Anda bisa tebak nggak? Suplemen apa yang kalau Anda sebutkan, saya langsung kasih sinyal merah. Coba, Anda bisa tebak tidak? Ya, suplemen apa yang pada saat Anda menyebutkan, wah, saya langsung lampu kuning dan lampu merah. Siapa yang bisa tebak? Vitamin C? Bukan. Ya, vitamin C itu adalah kebutuhan dia semua orang. Yang biasanya memang semua orang kurang, ya. Tapi jawabannya bukan vitamin C. Ya, yang tidak jelas uji klinisnya itu terlalu luas. Nah, ini ada vitamin D, ya. Memang banyak sekali orang yang memang menggaungkan, ya, fungsi vitamin D. Wah, vitamin D itu bagus loh untuk imun, untuk tulang, bla 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 bla, antiinflamasi, bla 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 bla. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengonsumsi dalam dosis tinggi sampai 20.000 unit per hari. Tahu apa yang terjadi? Pengapuran ginjal, nefro, ya. Maaf, ini ada yang geser. Ya, terjadi pengapuran ginjal. Astaga. Dokternya pas periksa kaget. Ini vitamin D-nya kok melonjak tinggi nih. Kenapa nih? Ternyata pas ditelusurin, ya memang orang ini terpengaruh influencer.
Ya, terpengaruh influencer yang mengonsumsi vitamin D dalam dosis tinggi. Ya, tapi makanya ya, kondisi influencer dan kondisi orang ini berbeda. Ya, tapi itu bukan maksud saya. Itu masih ya sinyalnya warna hijau. Ya, sinyal hijau kalau Anda mengerti dosis yang benar ya 1.000 unit ya masih oke lah. Ya, ada 5.000 unit, nah, Anda cek darah dulu, kadar vitamin D dalam tubuh Anda bagaimana, ya asal Anda cerdas, oke, itu masih sinyal hijau. Tapi ada satu, begitu saya dengar sinyal saya langsung ya, suplemen apa itu? Ini belum ada yang benar nih. Ya coba, vitamin A, bukan vitamin A. Ya, memang ya teman-teman, vitamin yang larut lemak seperti ADEK ini bahaya. Kalau dikonsumsi secara berlebihan yang tidak terkontrol, itu bisa keracunan. Ya, itu banyak sekali ya dokter-dokter gizi yang geleng-geleng kepala. Ya, bukan vitamin E juga, Pak. Ya, kasus saya itu vitamin E itu masih diperlukan. Tapi ada ini satu, aduh, 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 aduh. Ya, ini kalsium bukan. Kalsium memang di beberapa kasus memang ya contohnya orang tua ya teman-teman ya. Kalsium itu anggapannya kalsium itu bisa menguatkan tulang, tetapi kalau penyerapannya berkurang ya kadar kalsium dalam darah meningkat malah muncul pengapuran. Iya, setengah benar, tapi bukan ini maksud saya. Ya, bukan kalsium. Ada satu lagi nih. Ya, jenis apa ya? Jenis apa? Jenis apa? Ya, suplemen ini. Wah, saya langsung oh no 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 no. Itu banyak sekali dijual orang-orang dan itu kalakunya kayak kacang goreng. Pasti Anda tahu. Kalau saya ngomong, oh iya ya. Pasti Anda ngomong gitu. Oh iya ya. Masa jawabnya NAD plus? Emang NAD plus sinyal merah? Bukan. Protein? Bukan. Ya, ini yang laku. Lebih laku lagi. Bukan kuku bima juga. Ya, bukan kuku bima juga. Ya, kuku bima orang nggak konsumsi sampai overdosis setiap hari, bukan. Glutathione bukan. Glutathione itu dia cepat diolah tubuh, bukan. Anti aging bukan. Kalium bukan, ya. Sirup bukan. Waduh, kalau saya lihat ada itu iklan-iklannya berserakan di mana-mana, Dok. Omega bukan, kolagen bukan. No. Kolagen masih aman ya, karena itu protein itu bisa dihidrolisis di tubuh. Ya, jadi itu nggak berbahaya. Tapi ada ini nih. Obat kuat, no. Tadi kan sudah disebutkan buku bima, bukan. Ayo, ya ini semua orang, semua orang pasti tahu ini. Propolis, propolis justru sehat, Pak. Propolis justru sehat, bukan. Coba sebutin jenisnya apa? Jenis suplemen apa nih? Yang orang tergila-gila. Orang tergila-gila. Orang beli, bukan. Klorofil, bukan. Ayo ya, mungkin saya tunggu 1 menit lagi ini. Bukan, bukan, bukan. Ya, bukan ini. Bukan kolagen ya. Bukan zat besi juga. Bukan. Viagra, Viagra obat, Pak, bukan suplemen. Bukan, 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 bukan. Nah, Lucy Muslis benar. Penurun berat badan, pelangsing tubuh. Oh Tuhan. Itulah suplemen yang saya lihat, saya mulai dari lampu kuning dulu. Benar ya, Ibu Lucy Muslis benar. Penurun berat badan. Oh Tuhan. Itu secara uji klinis benar. Bisa menurunkan berat badan. Ya, tetapi mekanismenya seperti apa? Mengurangi penyerapan lemak, menurunkan penyerapan karbohidrat, ya. Ada lemak esensial, teman-teman. Seperti omega 3 itu lemak esensial. Tubuh kita memerlukan lemak untuk memetabolisme zat-zat yang larut lemak seperti vitamin A, D, E. Beberapa mineral perlu lemak. Kalau Anda turunkan dengan mengonsumsi obat pelangsing,
penyerapannya menurun juga. Ya, orang-orang tidak peduli, yang penting berat badannya turun, mau kurang mineral kek, mau kurang omega kek, bodo amat, yang penting aku turun berat badannya. Nah, ini nih biasanya saya lihat suplemen penurun berat badan, saya lampu kuning dulu. Tapi kebanyakan tuh lampu merah tuh. Entah dia membakarnya berlebihan, ya. Eh, sudah masuk kelas obat enggak, Ci? Ada beberapa yang dari herbal. Herbal. Ya, mungkin saya tidak sebutkan karena bisa muncul pertikaian, ya, mungkin Anda tahu, ya. Saya mungkin tidak sebutkan. Ya, tapi itu sering sekali disalahgunakan, sering sekali di overclaim. Ya, ada juga zat pelangsing yang bersifatnya diuretik. Nah, saya cerita sedikit ya, diuretik ya. Kan orang Indonesia itu terobsesi timbangan. Oke, ada merek X dengan zat aktif Y yang sifatnya diuretik. Kalau mengonsumsi, dia mengurangi retensi air. Jadi tubuhnya buang air lah. Hari ini ukurnya 80, dalam 16 jam bisa 76 kilo. Wah, ini obat penurun hebat banget. Pas saya lihat, astaga, ini diuretik ini. Anda bisa dehidrasi loh, bisa meninggal loh. Ya, ada teman kita, mungkin leader tahu ya, meninggal gara-gara obat diet. Yang saya lihat, waduh ini diuretik nih. Dia dehidrasi meninggal. Ya, makanya kalau klaimnya menurunkan berat badan, itu saya lampu kuning dulu. Ya, kalau saya mengerti, oke, dia misalnya nih probiotik, ya, atau memang dia mengoptimalkan penyerapan dan sebagainya, oke lah ya. Saya cek dulu nih, ini diizinkan Badan POM tidak? Ini toksisitasnya berapa nih? Kita cek dulu nih, karena ini bahaya. Ya, ingat ya teman-teman, sehat sempurna itu tidak ada jalan pintas. Mau suplemen sehebat apapun, tidak akan bisa menggantikan. Saya ulangin, tidak akan dan tidak akan pernah bisa menggantikan gaya hidup yang tidak sehat. Jangan salah. Ya, jangan salah. Nah, saat kita membicarakan fungsi kebutuhan nutrisi, zat aktif, ya mengurangi resiko penyakit, kapasitas kesehatan, tentu kita sudah sering mendengar ya zat yang populer yang kita namakan anti-aging. Ya, yang namakan anti-aging ya. Ini jangan sebut merek ya teman-teman ya, nanti berantem pula ya. Oke, itu mereknya ibu sebut itu masih oke ya. Mereka masih dalam rambu dan mereka tidak memakai zat berbahaya. Ya, bukan itu ya. Oke, nah, trending supplement NAD+. What the hell is this? Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan NAD+. Ya, yang tentu saja semua orang juga tahu ini David Sinclair. Ya, yang di mana penelitiannya itu menunjukkan dia bisa reverse, organ reverse, dia balikan lagi ya penuaan. Tetapi moral of the story ini bukan di sini. Ya, ini cuma pengenalan di mana Dr. David Sinclair menemukan organ reverse aging. Ya, pertanyaan di Samcast ini apa? Apakah NAD+ bisa untuk semua penyakit? Kan itu. Nah, sebelum kita bisa menjawab itu, kita lihat dulu cara kerjanya seperti apa. Ya, memang NAD+ ini konteksnya adalah dia sebagai penyuplai energi bagi tubuh. Tetapi ada fungsi yang sangat-sangat krusial, di mana dia bisa meregulasi ya jalannya sebuah sel dengan mengaktifkan DNA, yaitu sirtuin. Ya, NAD dan sirtuin ini adalah salah satu zat yang vital dalam konteks kita bicarakan segala macam penyakit.
sel pada saat kondisinya berubah, ada stimulus, ya, ada rangsangan, ada ancaman, dia akan berubah strategi. Sama halnya posisi duduk Anda ketika ruangan kepanasan, kedinginan, ya, terlalu terang, terlalu gelap, kan Anda merubah posisi duduk Anda, posisi mata Anda berubah. Betul? Nah, sel juga sama. Ya, dia akan menyesuaikan kondisi sekeliling. Ya, dia lihat nih, oke, kondisinya seperti ini. Yang saya harus aktifkan, saya harus hidupkan ini. Tombol 1, 2, 3. Oh, ada kondisi ini. Saya harus tombol 5, 4, 7. Nah, ini kurang lebih fungsi dari sirtuin. Untuk sirtuin jalan, perlu NAD+ sebagai motornya, kofaktornya. Ya, jadi dia itu reparasi DNA dan mengaktifkan DNA. Ya, DNA kita penting itu adalah kode yang ada di dalam sel yang merupakan petunjuk seperti buku resep. Oke, kalau saya begini ngapain? Kalau saya begitu ngapain? Kalau saya begini ngapain? Itu ada di DNA kita. Ya, nah, yang salah satu peran utama yang membuka tutup, salah satunya dipegang sirtuin. Sirtuin ada, sekarang ini ada 7 macam sirtuin. Sirtuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya bahkan kemarin saya sempat baca 9 ya. Mungkin saya harus cek lagi agar saya tidak salah baca. Sirtuin ini memegang peranan penting. Ya, nah pada saat penuaan, sirtuin dua-duanya berkurang. Ya banyak sekali orang cuman nambah NAD-nya, nggak rangsang sirtuinnya, nggak bisa. Mereka berdua ini harus sepasang. Ya, pada saat menua sirtuin itu menurun, maka Anda lihat sirtuinnya besar jadi kecil. Ya, nah yang bawah mungkin itu terlalu kompleks, yaitu biomolekulnya. Ya, pada saat sirtuin berkurang, ya proses regenerasi melambat, respons sel terhadap ancaman juga berkurang. Itulah muncul penyakit. Dan Anda harus tahu, NAD+ dan sirtuin itu tidak untuk reverse aging. Saya ulangi ya, NAD+ dan sirtuin tidak untuk reverse aging. Tidak hanya untuk reverse aging. Karena saya banyak sekali menemukan ya hal-hal di lapangan. Saya masih muda dok, NAD saya masih banyak. Saya nggak perlu bio NAD+ boost, tapi kerjaan banyak sedikit. Maaf ya dok, saya lagi sakit 2 hari, bisa nggak gantiin? Bentar-bentar izin, ya kadang-kadang sedikit dia sudah minum panadol. Bukan sehat sejati nih, ini sehat semu. Ya, ini usianya setengah usia saya loh. Ya, setengah usia saya loh. Ya, NAD dan sirtuin itu tidak hanya untuk reverse aging. Kalau kita lihat jurnal, ya, sirtuin family itu sudah dikenal ya sebagai aktivator DNA ya yang menjalankan fungsi sel, fungsi utama sel yang tidak ada hubungannya dengan penuaan saja. Tidak hanya berhubungan dengan penuaan saja. Ya, banyak aktivitas-aktivitas penting dari sel yang diatur oleh sirtuin ya, itu penting sekali agar sel-sel tubuh kita berfungsi dengan baik. Kalau Anda mau screenshot ya, ini penting sekali ya, biar kita bisa edukasi. Ya, begitu kita mengintervensi sirtuin, begitu kita suplementasi sirtuin modulator, itu langsung memunculkan impact terhadap fungsi fisiologis. Anda baca ya, Anda baca jurnal ini ya. Oke, ini bukan jurnal sembarangan ya, ini salah satu top jurnal ya. Ya, Anda screenshot ini. Ya, makanya ya kita perlu aktivator. Ya, NAD saja nggak cukup, nggak sempurna. Makanya di produk kita, saya bersikeras mana aktivatornya. Ya, mana sirtuin aktivatornya. Ya, dan kita lihat sirtuin dan NAD itu juga terimbas ke orang diabetes, hipertensi,
ya obesitas dan punya masalah jantung. Ini bukan orang tua ya. Kita bicara sekarang tidak membicarakan konteks tua ya. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, mungkin Anda lihat story saya, kasus kanker di zaman sekarang itu 70% lebih banyak sekarang dibanding generasi yang lalu. Which means banyak penyakit-penyakit yang dianggap penyakit orang tua itu banyak diderita oleh orang muda umur 31 tahun. Umur 30 tahun. Coba ya, yang sering ketemu ya, yang sering menemukan hal seperti ini coba ketik ya. Siapa yang pernah menemukan orang yang kena diabetes, stroke, ya, hipertensi itu usia 20-30 tahun. Siapa yang pernah ketemu? Saya pengen tahu dulu di antara Anda. Ya, Anda lihat ya, ini banyak sekali ya. Ada yang ponakan. Ya, Anda lihat, pernah. Nah, pada saat kita sering bertemu kondisi demikian, apakah itu disebut penyakit penuaan? Anda lihat, ya, ini 15 tahun diabetes. Astaga. Saya nggak heran minumannya BOBA ya. BOBA. Ya, itu mengerikan sekali ya. Mereka minumnya, aduh, ya. Wah, ya. Makanya saya bilang, ini kan untuk aging aja. Nggak bisa. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya, ya memang semester kemarin sih agak kejam ya. Tumbang, satu persatu tumbang semua. Sakit semua. Ya, sampai nilainya agak terganggu ya. Karena karena kondisi ini kan memang berat ya. Tapi karena tidak didukung oleh suplementasi atau gizi yang baik, tumbang semua. Ya memang ya, Anda apalagi anak Anda mahasiswa ataupun yang sekolah di sekolah menengah atas itu pasti PR-nya gila-gilaan. Kalau tidak disumentasi dengan benar, tumbang. Stres, ya, overwhelm, depresi, ya, pastikan suplementasinya benar. Dan again, jangan pernah mengira, oh, ini hanya untuk orang tua, orang muda tidak perlu. Siapa yang mau ngomong gitu? Bicara sama saya. Saya kasih lihat mahasiswa-mahasiswa saya yang usianya itu lebih dari setengah lebih muda ya. Saya 44, mahasiswa saya itu 18, 19. Itu lebih dari setengah loh. Saya aja nggak pernah sakit. Ya, habis saya ngajar, saya ada dua ya. Saya ngamen. Ya, tadi saya ngamen. Maksudnya kuliah kan saya nyerocos nggak berhenti-berhenti ya. Saya ngamen tuh bisa sampai 5 jam. Pulang saya harus semcast lagi. Pernah nggak selama berapa tahun ya saya semcast ya? 2017, 8 tahun pernah nggak saya bolos semcast karena sakit? Coba. Apalagi masuk rumah sakit ya syukur ya. Maksudnya ya memang izin di atas ya jangan sampai sakit ya. Kita nggak pernah tahu ya. Coba saya pernah sakit tidak? Karena saya tahu ya kalau sehat alami ya, sorry bukan sehat alami, sehat sejati ya itu dampaknya bagus sekali buat kita. Ya jadi jangan pelit dengan tubuhan ya. Ya ini lanjut ya. Nah, ada masalah yang sering sekali kita ketemu ya, sel imun yang lemah yaitu imunitas. Gampang terkena penyakit. Ini NAD+ ini bagus sekali untuk mengoptimalkan fungsi imun. Apalagi yang sering ini ya sering demam lah, ya sering bapil ataupun zaman sekarang banyak kayak DBD dan sebagainya. Ya dia akan mengoptimalkan. Ya sirtuin ini memegang peranan penting dan bahkan kanker. Ya, ini jangan main-main ya. Bahkan untuk autoimun dan inflamasi. Banyak sekali orang menanyakan, "Dok, kalau aktifin imun nanti NAD bahaya dong buat orang autoimun." Sebaliknya, sebaliknya. Ya, bagi teman-teman yang pernah menghadapi pertanyaan atau concern atau kekhawatiran mengonsumsi NAD+ karena ada autoimun, coba boleh saya mau lihat komentarnya. Ya, orang yang takut, ya ini, wah, usia 7 tahun kena stroke. Waduh, kok bisa ya? 7 tahun sih,
Itu seperti apa ya? Itu ini misalnya belum pernah lo ketemu penyebab kena stroke lo. Mungkin kita harus lihat ya. Teman-teman, bagi yang autoimun dan concern terhadap NAD, coba boleh ketikan ya komentarnya. Saya mau lihat ya, ada tidak ya. NAD plus luar biasa bagus untuk autoimun ya. Coba yang concern boleh Anda screenshot ini ya. Anda screenshot. Ya, saya kasih waktu sebentar biar Anda bisa mengutip jurnalnya untuk mempelajari. Ya, karena kita lihat di sini ya NAD+, ya, pada saat inflamasi dan autoimun, NAD itu menurun. Kalau kita baca di baris ketiga, ya, dia itu menurun. Ya. Nah, pada saat menurun artinya apa? Sel imun itu tidak ada wadah untuk mengubah energi. Jadi kan perlu dilakukan penghematan selnya. Nah, disitulah fungsi sel jadi makin ngaco. Autoimun semakin parah. Ya, makanya direct ya kalau kita baca direct NAD plus augmentation ya is being investigated as putative therapeutic intervention. Pada saat kita menaikkan jumlah NAD plus, ya. Ini NAD salvage Friedlander pathway itu kita pernah bahas sebelumnya tapi terlalu kompleks. Yaitu bisa intervensi terapi untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun dan inflamasi. Luar biasa NAD plus ini. Ya, saya ingin koreksi, NAD plus itu bukan membuat sel imun itu menjadi overreaksi, bukan. Dia memberikan kondisi optimal sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Ya, itu NAD+. Ya. Nah, kalau Anda sering bertanya, screenshot ini, pelajari ini ya. Oke. Ya, Anda lihat ini jurnal penelitian artikel penelitian ini terbitnya 1 April 2024. Berarti ini sangat baru. Lazim kalau banyak yang belum mengetahui, ya lazim. Ya jangan kaget, ya. Oke, Anda harus belajar ya, oke. Ya, dan kanker ya seperti ada kata Cipeni, kanker itu juga ya bagus ya karena dia memodulasi sel imun ya dan sampai organ seksual, sirtuin. Ya, pada saat itu naik, fungsi seksual juga naik. Anda boleh ya. Bagi yang ada masalah di organ reproduksi laki-laki, coba Anda screenshot. Ya, karena dia mengatur, ya sirtuin, mengatur kelenjar endokrin, metabolik, reproduktif, and placental development. Ya, semuanya sekresi seks hormon juga dia mengatur. Ya, luar biasa sekali NAD+. Ya, male dan female. Ya, ini yang male, Anda screenshot dulu. Ini yang female, ya, sirtuin. Kenapa kita fokus ke sirtuin? Karena sirtuin itu motornya, ya. Penggeraknya NAD+, makanya saya ambil yang sirtuin, ya. Oke, Anda sudah screenshot yang laki-laki, sekarang yang wanita. Ya, kesehatan gynecological, ya ini ya kesehatan reproduksi wanita, ya. Yang mensnya kurang baik, ada endometriosis, ini bisa ya membantu ya. Coba Anda boleh mempelajari ya. Mungkin kalau Anda ada dokter atau ada tenaga kesehatan yang ingin mempelajari NAD plus dalam hubungannya dengan kesehatan organ reproduksi, ya boleh mulai baca-baca tentang artikel kesehatan atau artikel ilmiah untuk lebih bisa memahami betapa dahsyatnya NAD plus ini. Ya, Anda boleh screenshot. Ya, memang saya sengaja
lama ya lama bicara ya karena ini penting teman-teman. Ini memang sudah jam 8 ya. Oke, tapi ini menurut saya ini penting sekali ya buat teman-teman ya, buat bekal teman-teman, buat pengetahuan teman-teman. Nggak apa-apa ya, overtime nggak apa-apa ya teman-teman. Yang di keberatan tidak kalau saya overtime lewat dari jam 8? Coba Anda bisa ketik ya. Kalau Anda keberatan ya udah kita akhiri biar kita makan. Ya ini kayak biar saya udah biasa lah kalau kalau ngobrol itu sering kebablasan ya. Oke, ya mudah-mudahan nggak keberatan ya. Saya baru ingat astaga sudah jam 8 ternyata. Ya, nah teman-teman, kalau kita lihat dari 5 artikel, nggak mungkin saya ambil 20 artikel ya. Bisa bisa pingsan semua ya. Ya, nah kalau kita lihat memang NAD plus ini hampir semua. Kenapa? Karena NAD plus ini ya sirtuin itu hampir ada di, saya bilang tuh sirtuin ada di seluruh sel di tubuh kita, dan NADD ada di seluruh sel kita juga. Makanya fungsinya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Nah, ya. Nah, kita kembali fungsi suplemen. Nah, ini saya ingin mempertegas dulu. Ya, suplemen itu bukan obat. Karena persepsi orang, kalau obat pertama ada dosis, ya. Kedua ada efek samping. Ya, nah jangan ya. Itu salah ya. Suplemen asosiasinya bukan obat. Kalau itu obat, tidak boleh dijual bebas seperti biogesins. Itu tidak boleh. Itu melanggar hukum. Itu hanya tergantung kategorinya, hanya bisa dijual di apotik atau rumah sakit. Ya. Nah, terus dok kalau bukan obat suplemen itu apa dong? Ya, suplemen itu mengoptimalkan kondisi tubuh dengan memberikan nutrisi atau zat aktif sehingga tubuh memiliki modal lebih untuk memulihkan kondisi. Saya ulangi ya. Suplemen itu bukan obat yang menyembuhkan, bukan. Fungsi suplemen itu memberi modal kepada tubuh kita sehingga tubuh kita itu lebih optimal dalam mengembalikan kondisi, ya. Nah, dia itu meningkatkan kecepatan penyembuhan dan pemulihan, ya. Yang biasanya pulihnya perlu bertahun-tahun, sekarang 2-3 bulan, sebulan sudah bisa pulih karena modal tubuhnya diberi modal, ya. Oke, itu beda ya dengan obat ya. Obat itu bereaksi langsung, ya ada yang sifatnya menggantikan, ada yang menekan, ada yang mengeliminasi. Itu tidak bisa, suplemen tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, mencegah resiko serangan penyakit yang sama. Contoh nih, Anda terkena hipertensi, Anda mengonsumsi misalnya NAD+, ya, dia bisa mencegah atau mengurangi resiko terserang hipertensi ya, karena NAD plus kalau Anda pernah ikut pembahasan saya sebelumnya, dia itu meningkatkan elastisitas dan kekuatan pembuluh darah. Itu mekanisme utamanya. Ya, kalau nanti dia bisa menguraikan kolesterol ada nanti. Ya. Nah, terus jangan lupa dia juga mengurangi dan mencegah resiko serangan penyakit yang terkait. Contoh, diabetes. Kan diabetes tidak berhenti sampai di situ. Diabetes akan merembet ke nanti glaukoma, gagal ginjal, nefropati, pembusukan luka, itu kan merembet. Kalau obat ya belum tentu bisa mengurangi resiko penyakit yang terkait yang akan terjadi di masa datang. Ya, makanya suplemen yang tepat dia bisa mengurangi dan mencegah resiko serangan penyakit yang terkait dan penyakit yang sama. Ini ada catatan dua, yang sama dan yang terkait. Ya, dan
Yang paling luar biasa, kalau Anda memiliki suplementasi yang tepat, dia bisa mengembalikan ke kondisi semula dan bahkan lebih sehat dari sebelum terkena serangan atau terkena penyakit. Itu ada potensi dari suplemen yang tepat, seperti Bioenergy Plus Boost. Yang dulunya, dok, saya terkena stroke atau saya terkena diabetes, pada saya mengonsumsi bukan hanya diabetes saya itu remisi, tetapi tubuh saya menjadi lebih sehat sebelum saya terkena diabetes. Oh iya, bisa. Makanya saya bilang yang saya merahkan bahkan bisa melebihi kondisi sehat dalam tanda kutip, tanda kurung semu yang sebelumnya. Ya, oke. Nah, dok, si Anu kenapa sebulan, si ini 2 bulan, si Anu 3 bulan, si ini minumnya nggak sembuh-sembuh. Pasti Anda mendapat pertanyaan gitu kan? Ya, nah itu tergantung faktor usia, kondisi tubuh, kan kondisi tubuh orang berbeda-beda. Ada 200 macam sel. Ya, dia bilang hipertensi ya, katakanlah jantung, aliran darah. Kan kita tidak tahu kondisi organ-organ dia yang lain. Ya, keparahan penyakit juga berbeda-beda. Makanannya sehari berbeda-beda. Apakah dia mematuhi anjuran dokter, pantangan-pantangan ini ditabrak-tabrak juga kita nggak tahu. Apakah dia berolahraga seperti apa kita tidak tahu. Kondisi rumahnya apa? Apakah itu rumahnya sehat, mendapatkan sinar matahari yang cukup, apakah terbebas dari polusi? Kita tidak tahu. Kan itu mempengaruhi perjalanan orang menuju kesembuhan. Uang pilek aja obatnya serupa, kadang ada yang sehari sembuh, ada yang 2 hari baru sembuh, ada yang 3 hari baru sembuh. Apalagi penyakit parah. Ya, kita harus paham ya. Kita harus memberikan, kita harus menerima edukasi yang benar. Ya, tubuh setiap orang berbeda-beda. Ya, perjalanan kesembuhan itu berbeda-beda. Tergantung seberapa banyak usaha yang kita berikan. Dan kita harus bersabar. Ya, jangan kita konsumsi 1-2 botol. Waduh, kenapa nih saya nggak sembuh-sembuh? Lah, Anda konsumsi obat hipertensi bertahun-tahun nggak komplain. Ya, sedangkan Anda konsumsi Bioenergy Plus itu sebotol 2 minggu sudah kepanikan. Ya, kadang-kadang ya ini kan kalau kita lihat obat hipertensi kan dia hanya menargetkan nih ya kondisi tekanan darah ya tergantung contoh dia hanya AS2 angiotensin converting enzyme aja ya apakah dia itu beta blocker kan spesifik. Kalau NAD kan untuk seluruh sel. Tentu saja imbasnya berbeda dibanding dengan obat. Oke ya, paham ya. Nah, ini yang Anda harus ingat. Dan saya ingin ya terakhir ini ya kenapa Bioenergy Plus Boost ini merupakan salah satu yang saya bilang itu lebih menonjol ya karena ini ada produk sejenis yang serupa yang namanya ya untuk booster NAD. Ya pertama dia tidak hanya menaikkan NAD, dia juga mengaktifasi siklus sintetis ya sintesis NAD dalam tubuh sehingga daya pakai NAD plus itu lebih lama. Ya. Yang ketiga, mengurangi penguraian NAD. Karena tubuh kita semakin tua, ya NAD itu cepat sekali dirusak, dibuang-buang oleh badan. Ada yang namanya CD38. CD38. Anda catat ya, CD38. Semakin tua ini semakin banyak. Makanya NAD bentar aja sudah dibuang-buang sama dia. Ya, nah, Bioenergy Plus Boost itu diformulasikan untuk menekan aktivitas CD38 ini. Ya dan sirtuin stimulator mengaktifasi meningkatkan respons sirtuin ya sirtuin stimulator ya kalau kita lihat kandungan ya kalau kita lihat ya klasifikasi jenis suplemen dia ada di tradisional dan less tradisional ya jadi dia ada yang golongannya itu asam amino leusin itu ya golongan vitamin ya nikotinamid, nikotinik asid, ya vitamin B2, B2, B6, B7, B9, B12. Ya, B2 riboflavin, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folic acid, B12 kobalamin.
Ya, terus ada yang zat-zat bioaktif ya seperti antioksidan ya, semuanya ini golongan antioksidan ya, resveratrol, ya trans resveratrol, quercetin, curcumin, ya ubidekarenon atau koenzim Q10 dan piperin. Ya, kenapa perlu begitu banyak, Dok? Kenapa sih ribet-ribet amat? Kenapa harganya mahal? Karena kita ingin tubuh kita itu optimal. Ya, NAD-nya itu efisien. Jadi kita masukkan NAD plus bukan dalam kondisi konsentrasinya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, Anda keracunan NAD bisa loh. Ya, tapi kita sudah formulasikan sedemikian rupa sehingga pemanfaatan NAD plus dalam tubuh kita itu efisien dan dalam saat yang sama kita mengaktifasi sirkuit. Ya, itulah kelebihan bio NAD plus yang tidak ditemukan di produk NAD lain. Dok, kenapa dok NAD yang ini cuma setengah harganya? Ya, ayam goreng pinggir jalan sama ayam goreng Michelin Star 3 beda. Toh sama-sama ayam goreng. Es krim serut yang di tengah jalan sama Häagen-Dazs. Kok nggak protes Häagen-Dazs mahal? Ayo, kan beda kualitasnya. Ya, Anda paham ya? Oke, sekarang ini saya sudah mulai lapar. Ya, NAD saya perlu diisi. NAD saya pingin konversi energi, mungkin saya buka pertanyaan sampai 28-20 ya. Anda boleh bertanya mengenai eh, ini ya, NAD plus ya. Jadi ini ya ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana mekanisme NAD ya? Oh, ini sebentar saya scroll ini pertanyaan banyak nih. Bagaimana NAD di dalam mekanisme kerja terhadap adiksi obat terutama narkoba? Ya, nah ini dia ada beberapa mekanisme ya. Kan otak itu kalau pada saat rusak ya pertama itu proses regenerasi. Ya, regenerasi itu ada neurotropin ya. Dia ada zat neurotropin, ada BDNF, dia bisa regenerasi sel-sel otak ya. Kan narkoba kan mekanismenya berbeda-beda ya. Jadi kita harus lihat dulu tipenya seperti apa. Ya. Nah, yang kedua itu kan untuk ini ya, clean up atau detoksifikasi ya di dalam tubuh. Ya, itu NAD juga baik ya untuk mengoptimalkan fungsi liver dan ginjal untuk clearing up ya, untuk rehabilitasi. Ya, ini saya juga ini ya menarik ya, soalnya di BioGreen Science jarang ya orang menggunakan NAD plus untuk orang yang adiksi ya. Oke, jadi yang saya bisa kaitkan ya, kaitkan dengan kasus narkoba itu seperti itu. Tapi kadang-kadang dok, narkoba ini kan imbasnya ke yang lain. Contoh em, waktu makan dan waktu istirahatnya pasti berantakan. Contoh itu kayak putau ya. Saya mungkin nggak paham narkoba ya, putau atau ais ya. Itu kadang-kadang orang sedot itu bisa 3 hari 3 malam tidak tidur dalam keadaan segar. Itu kan badannya rusak sekali itu. Ya, nah itu dia bisa mengembalikan kesehatan. Oke. Nah, ini buatan Australia ya. Apa kalau mau tanya NAD plus ya, nggak apa-apa, Pak. Karena konsentrasi setiap detil konsentrasi bahan aktif itu diawasi dengan ketat oleh TGA. Kita tidak boleh lebih 1 miligram pun itu tidak bisa. Langsung diblokir. Jadi tetap kita konsumsi. Ya, adanya vitamin B kompleks dalam bioenergy plus boost bukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B. Tetapi nanti ada mekanisme ya kalau Anda baca ini yang namanya ya ini agak agak dalam ya. Bentar, saya buka dulu ya bagi Anda yang ini ya. Ini ada namanya salvage pathway sama priest handler pathway. Ya, dia akan menghasilkan komponen toksik itu pada baris kelima ya bagi Anda yang dokter atau Anda yang
ilmuwan, Anda lihat ada namanya NAD sulfate sama Priest-Handled pathway. Ya, kalau tidak ada itu, ya NAD-nya nanti diubah menjadi komponen toksik kalau sudah menumpuk. Makanya untuk mengurangi itu, ya itu bisa dengan menambahkan vitamin B yang lain. Itu tujuannya kita nambahin riboflavin, folic acid, ya, iridoxin, biotin sama kobalamin. Ya, jadi kita meminimalisir proses itu. Ya, tetapi juga ya konsentrasinya juga nggak tinggi lah. Jadi not likely to become toxic juga. Ya, tapi kita tetap nambahkan untuk menyempurnakan. Ya, kalau dia bisa tidak terbuang kan lebih baik. Ya, jadi efisiensi NAD plusnya lebih meningkat. Ya, untuk autism bagus banget, ADHD bagus banget. Rutin RSC. Maksudnya orangnya, Ibu Nyoman ini maksudnya orangnya gila ya atau apa ya? Orangnya gangguan jiwa atau bagaimana ya? Oke ya. Jadi kalau ya kalau anggaplah ini memang ada gangguan di otaknya ya. Saya nggak tahu nih apakah ini psikologis atau gangguan otak saya tidak tahu. Tapi saya jawab secara otak ya. Kalau kita lihat NAD plus ini ya itu selain dia bisa merangsang otak ya kerusakan otak ya dia bisa meningkatkan fungsi otak. Ya, kadang-kadang orang itu tidak waras juga kadang-kadang ketidakseimbangan kimiawi dalam otak. Ya, entah dopaminnya yang kurang, oksitosinnya yang kurang, kita nggak tahu. Ya, endorfin, ya, dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya, dan satu lagi ingin saya tambahkan, bagi orang yang kecanduan, dia bisa mengurangi withdrawal symptom juga. Ya, withdrawal symptom itu apa ya? Sakau ya, sakau. Oke, nah ini kita bahas sebentar. Waduh, ini sampai lost contact gimana nih? Ini gimana? NAD, depresi ya. Oke, yang rumah sakit jiwa. Ini konsumsi begitu banyak ya untuk Krisnawati Satrio. Kalau saya lihat begini, tidak perlu saya kurangin karena zat-zatnya itu semuanya itu saling mendukung satu sama lain ya. Tidak ada yang perlu dikurangi. Kalau Anda lihat Brian Johnson, ya orang yang usia selnya termuda di dunia, klaimnya ya Brian Johnson, Anda boleh Google, dia mengonsumsi sampai 60 jenis suplemen, banyak termasuk di dalamnya ashwagandha, berberin, spermidin, glutathione, ya, dan sebagainya. Ya, asam lambung saya rasa lebih cocok bioinflavia karena ini produksi asam nih. Gastroprotektif NAD plus bisa juga. Ya, tetapi saya rasa lebih cocok bioinflavia. Ya, untuk orang yang stroke, wah bagus sekali ya, karena seperti pertanyaan dokter tadi, ya untuk orang yang adiksi, ya dia bisa regenerasi sel otak membantu. Cuman Anda harus ingat, stroke agar bisa gerakannya normal, gizi aja tidak cukup, harus dirangsang geraknya. Baru sel otak tahu daerah mana yang perlu diregenerasi. Kalau tidak ada rangsangan, tidur aja nggak bisa. Tidak bisa. Harus latihan gerak. Ya. Atau latihan bicara bagi kesulitan berbicara atau pelok ya. Otot yang kaki saya tidak tahu. Harus lihat dulu penyebabnya apa. Ya, apakah ototnya yang salah atau kurang kurang peregangan dan sebagainya. Ya, untuk tumor bioma lebih cocok ya, tapi ada kasus seperti Tiffany itu memang baik sekali dan ada juga kasus beberapa orang yang mengonsumsi NAD 1 sampai 2 itu imbasnya bagus sekali. Ya, kalau insomnia, ya Anda hati-hati. Kadang-kadang itu bukan hanya masalah zat kimia ataupun asupan, kadang-kadang pikiran juga bisa. Ya, karena ashwagandha dan melatonin itu semuanya bisa memberikan efek meningkatkan kualitas tidur. Tapi kalau Anda stres, Anda tidak bisa mengatur kegiatan ya, secara pikiran tidak sehat,
secara mental tidak sehat itu susah juga. Ya, ini pernah saya bahas pada saat saya seminar kesehatan ginjal ya. Jadi dia akan mengoptimalkan fungsi dari sel ginjal ya dalam melakukan filtrasi. Jadi dia akan meningkatkan fungsi filtrasi, meningkatkan efisiensi penyaringan. Ya, tetapi ingat kalau sudah gagal ginjal kronis itu sebagian ginjalnya sudah ada fibrosis. Kalau mau kembalikan ke kondisi sebelum terkena gagal ginjal, ya saya jujur itu nggak mungkin ya, karena sudah ada jaringan parut. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi ginjal sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Ya, orangnya sering ngamuk, terpicu emosi, mungkin ada penyebab psikis ya. Oke, bipolar, wah ini kita harus lihat penyebabnya kan, bukan hanya obat-obatan atau suplementasi. Kadang-kadang penyebab lain mungkin ada trauma masa lalu yang perlu ditangani ya. Kita harus lihat ya. Ini secara spesifik ya. RE itu ya, bagi teman-teman yang tidak tahu RE apa, rheumatoid arthritis, SLE itu sistemik lupus erythematosus ya. Ini tata laksana, ini maksudnya cara kerjanya ya. Itu saya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sel imun akan bekerja lebih efisien, dia akan bekerja lebih tepat dan tidak menyerang sel tubuh sendiri. Ya, itu simpelnya seperti itu. Kalau Anda mau mengetahui lebih detail, ada seminar kesehatan tentang autoimun yang dimana saya menjelaskan lebih detail lagi. Ya, Anda boleh meminta yang mengundang Anda untuk membuka kepada Anda seminar kesehatan tentang autoimun. Wah, perut saya sudah keroncongan, mohon maaf sudah 20-23 ya. Ini seru sekali teman-teman ya, tapi perut saya sudah memanggil ya, jadi kita akhiri dulu ya. Oke, kalau Anda memang tertarik acara seminar kesehatan, kalau ada topik tertentu Anda bisa mengajukan ya. Nanti kita akan bahas ya mana topik favorit, saya akan bahas dengan lebih spesifik ya. Nanti seminar kesehatan akan dilakukan lagi setiap 2 minggu sekali, tentu saja dengan bahasan yang menarik ya. Oke, teman-teman, ini sudah pukul 20.23, di Bali juga sudah pukul 9.23, di Papua sudah 10.23 ya. Jadi semuanya perlu makan, perlu tidur ya, agar lebih sehat ya. Oke, teman-teman, demikian acara seminar kesehatan from home. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, tujuan kita adalah kita ingin mempelajari hal yang hal yang berguna, yang benar, dan tentu saja kita ingin tahu seberapa dahsyat produk Biogreen Science, yaitu Bioenergy Plus Boost dalam menangani dan mengoptimalkan kerja tubuh Anda sehingga bisa memerangi. Oke, sampai jumpa 2 minggu lagi. Semoga tetap setia dalam acara Health Seminar from Home. Sampai Terima jumpa kasih. teman-teman. Terima kasih Dokter Richard. Terima kasih Bapak, Ibu.